Kadis sendiri, kalau di grup itu jujur aja cerewet, tapi bagus kepada untuk di bawahnya. Jadi ada bahasa yang selalu disampaikan itu, dia tuh selalu menyampaikan gini, mudah kerja itu, semua itu mudah kalau nggak dikerjakan. Ya kan, susah dikerjakan, susah memang kerjaan itu kalau bisa kita kerjakan, tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di Ngopi, ngobrol perubahan penggiat inspiratif. Kawan-kawan, hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa, tokoh inspiratif. Beliau saat ini bekerja di perizinan terpadu satu pintu. Nah, kawan-kawan, di perizinan terpadu satu pintu itu kan sekarang menjadi satu semangat pelayanan publik yang baru gitu ya, perizinan kepada masyarakat. Nah, ini ada perubahan-perubahan, kemudian dan kita menginspirasi Pak Doni ya, Pak Doni salah satu punggawa dari perizinan terpadu satu pintu Kabupaten Pesawaran. Nah, beliau dengan tim itu melakukan perubahan-perubahan di PMPTSP dan hasilnya di dalam rangka penilaian mereka cukup memuaskan. Nah, mungkin kita akan mendapatkan informasi terkait dengan gimana merubah pelayanan, mindset, dan bagaimana teman-teman di perizinan itu sudah mulai merubah paradigma pemerintahan dari dilayani menjadi melayani. Kita sudah kedatangan Pak Doni, Bro Doni lah, kita panggilnya Bro Doni aja. Bro Doni, apa kabar Mas Bro? alhamdulillah sehat. Mas Bro, kita panggil Mas Bro aja ya, biar gak terlalu formal. Mas Bro coba cerita Mas Bro, apa konsep pelayanan itu menurut Mas Bro seperti apa ya, gitu ya, kepada masyarakat saat ini ya. Monggo Mas Bro. Oke, terima kasih banyak nih Bang Abab. Jadi pada intinya sekarang ini kita sudah mengarah kepada dari tadinya manual menjadi online, hampir seluruhnya. Memang itu tadi apa yang dikatakan oleh Pak Kabar, kalau misalnya kita mindset yang harus dirubah dari dilayani menjadi melayani. Nah, itu memang perubahan besar itu terjadi pada saat Undang-Undang Ciptaker nomor 20 tahun 2020 itu telah terbit. Jadi memang kita di perizinan terutama itu banyak sekali perubahan-perubahan yang harus dan wajib diikuti oleh setiap daerah. Mungkin itu ya itu kan perubahan di kebijakan ya. Tapi kan kebijakan itu sendiri harus dilaksanakan ya sama orang ya, manusia gitu ya. Nah, gimana Bro Doni, di perizinan kita itu pada awalnya bagaimana ya ngerubah kawan-kawan ya yang budayanya sudah lama gitu ya, sekarang itu sudah mulai berubah gitu ya, mulai berubah ke arah lebih baik gitu. Nah, kayak mana tuh ceritanya tuh waktu itu? Jadi mungkin yang paling signifikan perubahan itu adalah di sistem berubah yang pada akhirnya nanti membuat personnya itu berubah juga. Karena dalam hal ini kami di DPMPTSP menjalani sistem sehingga apa yang menjadi person yang memang ada di dalamnya, pegawai yang ada di dalamnya itu harus mau nggak mau harus mengikuti sistem yang ada. Sehingga itulah memang perubahan besar yang ada di PTSP. Nah, yang kedua, memang pada akhirnya one stop service itu terlaksana dengan baik. Pure seluruh
hanya bertemu dengan PTSP. Jadi tidak perlu lagi harus mesti ke masing-masing OPD yang untuk pemenuhan rekomendasi atau komitmen. Memang dari sistem itu berubah, pada akhirnya personnya juga akan akhirnya ngikutin. Artinya ada sosok leader ya berarti di Ya. sana ya. Ada sosok leader yang ngebuat satu sistem sehingga kawan-kawan yang lain Ya. bisa berubah. Nah, kita gali lagi nih. Bagaimana ya gitu ya, akhirnya satu tim gitu ya, akhirnya merubah dari satu sistem yang tersendiri-sendiri, bekerja sendiri-sendiri, akhirnya punya pemikiran yang sama, melakukan perubahan. Itu apa yang dirasain ya waktu pertama kali berubah? Ya, memang ini Bang, dari perubahan yang besar itu karena sistem yang berubah, pada akhirnya memang pimpinan kami, kepala dinas, mau nggak mau harus ngambil kebijakan yang memang cukup besar, perubahan itu sendiri. Jadi pada awalnya memang kita kagok, jadi bingung gitu kan mau kayak mana ini, dan juga memang senasional juga memang karena ada perubahan ini juga bingung. Cuman dengan kita mempelajari, dengan kita mengikuti mengikuti pelatihan, sosialisasi yang membuat kita mendapatkan ilmu Ya, gitu, untuk menjalani sistem ini. Nah, itu yang paling kerasa ini Bang sebenarnya pada saat kita menemukan satu case. Case ini ya itulah buat kita mungkin banyak masalah, akhirnya buat kita bisa menjalani, bisa berubah. Dan disitulah mungkin yang paling kerasa betul itu pada saat kita menemukan kasus-kasus di masyarakat, di pemohon, di pelaku usaha. Nah, kita harus mencari solusinya seperti apa. Oh, ternyata di sistem ini sudah bisa menjawab. Nah, sehingga dengan adanya itu kita sudah terbiasa sekarang untuk menjalani sistem yang ada. Nah, sistem itu sendiri jujur aja itu merupakan sistem dari kementerian. Dari kementerian kita hanya menjalani OSS itu ya. OSS itu sendiri. Nah, ada hal yang memang nggak termuat di dalam OSS. Maka di PP 5 dan PP 6 itu kami PTSP bisa untuk membuat sistem atau aplikasi pendukung. Itu juga kami menggunakan aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Kominfo untuk mendukung OSS tersebut dengan aplikasi Si Cantik. Ya. Si Cantik Kui kalau kata Si Cantik Kui. Tahu ya. Kan sistem itu sendiri itu kan akhirnya sistem teknologi itu kan akhirnya memisahkan antara teman-teman di PTSP dengan yang membuat ya. Padahal dari dulu kan kultur kita itu kalau bisa pengennya banyak ketemu gitu ya. Artinya gulanya nggak dijauhin nih sekarang. Nah, itu gimana cara ngerubah mindset gitu ya teman-teman di PTSP bahwa kulturnya sebenarnya harus sudah dirubah gitu ya. Jadi hal-hal teknologi itu memang sudah jadi satu kebutuhan gitu ya. Kebijakan itu udah nggak bisa dihindari gitu. Tapi kan masih ada nih ya di dalam tubuhnya itu yang masih pengen gitu ya, masih nggak mau berubah. Itu gimana tuh caranya supaya semuanya itu mau bergeser ke arah ya era yang lebih baru lah. Iya. Ya memang yang pertama sistem berubah berarti person yang ada atau pegawai yang ada di situ harus ikut berubah. Itu yang pasti yang pertama, wajib kudu lah itu. Itu udah harga mati, kita mau nggak mau ya harus berubah. Nah, yang kedua memang di DPP PTSP sendiri kebijakan dari pimpinan Pak Kadis itu kita harus mengikuti hal yang ada ini, ya kita harus mengikuti dan harus mencoba untuk kita bisa. Pasti ada Pak Kabak di sini reward dan punishment-nya. Nah, itu yang memang terasa di kami pegawai PTSP untuk hal pelaksanaan sistem ini mau nggak mau tadi katakan oleh Pak Kabak nggak ketemu lagi nih sama si pemohon. Jadi memang ada reward dan punishment yang diberikan oleh pimpinan atau kepala dinas yang 2020 itu telah terbit.
Jadi memang kita di perizinan terutama itu banyak sekali perubahan-perubahan yang harus dan wajib diikuti oleh setiap daerah. Mungkin itu namanya. Ya itu kan perubahan di kebijakan ya. Tapi kan kebijakan itu sendiri harus dilaksanakan ya sama orang ya, sama manusia gitu ya. Nah, gimana Bro Doni? Di perizinan kita itu pada awalnya bagaimana ya ngerubah kawan-kawan ya yang budayanya sudah lama gitu ya, sekarang itu sudah mulai berubah gitu ya, berubah ke arah lebih baik gitu. Nah, kayak mana tuh ceritanya tuh waktu itu? Jadi mungkin yang paling signifikan perubahan itu adalah di sistem. Sistem berubah yang pada akhirnya nanti membuat personnya itu berubah juga. Karena dalam hal ini kami di DBMPKSP menjalani sistem, sehingga apa yang menjadi person yang memang ada di dalamnya, pegawai yang ada di dalamnya itu harus mau nggak mau harus mengikuti sistem yang ada. Sehingga itulah memang perubahan besar yang ada di PTSP. Nah, yang kedua, memang pada akhirnya one stop service itu terlaksana dengan baik. Pure seluruh pemohon itu hanya bertemu dengan PTSP. Jadi tidak perlu lagi harus mesti ke masing-masing OPD yang untuk pemenuhan rekomendasi atau komitmen. Memang dari sistem itu berubah, pada akhirnya personnya juga akan ngikutin. Artinya ada sosok leader ya berarti di sana ya. Ada sosok leader yang ngebuat satu sistem sehingga kawan-kawan yang lain bisa berubah. Nah, kita gali lagi nih. Bagaimana ya gitu ya. Akhirnya satu tim gitu ya, akhirnya berubah dari satu sistem yang tersendiri-sendiri, bekerja sendiri-sendiri, akhirnya punya pemikiran yang sama, melakukan perubahan. Itu apa yang dirasain ya waktu pertama kali berubah? Ya, memang gini Bang, dari perubahan yang besar itu karena sistem yang berubah, pada akhirnya memang pimpinan kami, kepala dinas mau nggak mau harus mengambil kebijakan yang memang cukup besar, perubahan itu sendiri. Jadi pada awalnya memang kita kagok. Jadi bingung gitu kan mau kayak mana ini, dan juga memang senasional juga memang karena ada perubahan ini juga bingung. Cuman dengan kita mempelajari, dengan kita mengikuti mengikuti pelatihan, sosialisasi yang membuat kita mendapatkan ilmu gitu, untuk menjalani sistem ini. Nah, udah itu yang paling kerasa ini Bang, sebenarnya pada saat kita menemukan satu case, case ini ya itulah buat kita mungkin banyak masalah, akhirnya buat kita bisa menjalani, bisa berubah. Dan disitulah mungkin yang paling kerasa betul itu pada saat kita menemukan kasus-kasus di masyarakat, di pemohon, di pelaku usaha. Nah, kita harus mencari solusinya seperti apa. Oh, ternyata di sistem ini sudah bisa menjawab. Nah, sehingga dengan adanya itu kita sudah terbiasa sekarang untuk menjalani sistem yang ada. Nah, sistem itu sendiri, jujur aja, itu merupakan sistem dari kementerian. Dari kementerian kita hanya menjalani OSS itu ya. OSS itu sendiri. Nah, ada hal yang memang nggak termuat di dalam OSS. Maka di PP 5 dan PP 6 itu kami PTSP bisa untuk membuat sistem atau aplikasi pendukung. Itu juga kami menggunakan aplikasi yang dibuat oleh Kementerian Kominfo untuk mendukung OSS tersebut dengan aplikasi Si Cantik. Si Cantik Kui kalau Si Cantik Kui. Tahu ya. Kan sistem itu sendiri itu kan akhirnya sistem teknologi itu kan akhirnya memisahkan antara teman-teman di PTSP dengan yang membuat ya. Gitu. Padahal dari dulu kan kultur kita itu kalau bisa pengennya banyak ketemu gitu ya. Artinya gulanya nggak dijauhin nih sekarang. Nah, itu gimana cara ngerubah mindset gitu ya teman-teman di PTSP bahwa kulturnya sebenarnya harus sudah dirubah gitu ya. Jadi hal-hal teknologi itu
memang sudah jadi satu kebutuhan gitu ya, kebijakan itu udah nggak bisa dihindari gitu. Tapi kan masih ada nih ya di dalam tubuhnya itu yang masih pengen gitu ya, masih nggak mau berubah. Itu gimana tuh caranya supaya semuanya itu mau bergeser ke arah ya era yang lebih baru lah? Ya, ya memang yang pertama sistem berubah berarti person yang ada atau pegawai yang ada di situ harus ikut berubah. Itu yang pasti yang pertama, wajib kudu lah itu. Itu udah harga mati, kita mau nggak mau ya harus berubah. Nah yang kedua memang di PTSP, DPM PTSP sendiri kebijakan dari pimpinan Pak Kadis itu kita harus mengikuti hal yang ada ini, ya kita harus mengikuti dan harus mencoba untuk kita bisa. Pasti ada Pak Kabak di sini reward dan punishment-nya. Nah, itu yang memang terasa di kami pegawai PTSP untuk hal pelaksanaan sistem ini mau nggak mau tadi katakan oleh Pak Kabak nggak ketemu lagi nih sama si pemohon. Jadi memang ada reward dan punishment yang diberikan oleh pimpinan atau kepala dinas. Yang kerasa ya contoh konkretnya seperti apabila sukses ya pasti kita ada rewardnya, yaitu bentuk dalam bentuk promosi oleh kepala PD. Dan juga sejalan dengan apa yang disampaikan, yang selalu digaung-gaungkan oleh pimpinan kita, kepala daerah, bupati, untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, cepat, tanggap, transparan. Jadi memang ya sudahlah, budaya-budaya dulu itu kita harus tinggalkan. Mau nggak mau, karena kita memang melayani. Dunia sudah berubah. Dunia sudah berubah. Nah, kita nggak keluar tiket nih. Bro Doni. Sebelum ini kan Bro Doni sudah tugasnya di tempat-tempat yang lain ya. Benar-benar pernah di Pol PP, dan segala macam. Nah, bisa cerita nggak, Doni, itu suasana pada saat dulu, pada saat yang di sini dan segala macam itu? Karena memang kan tugasnya beda ya. Kalau Pol PP itu kan penuh dengan kekerasan ya. Nah, kalau sekarang ini penuh dengan kelembutan gitu ya. Jadi memang harus banyak berakting. Nah, apa yang dirasain nih pada saat dulu di ini dengan yang sekarang itu gimana? Ya, yang pertama bisa kami sampaikan mungkin kultur ya, budaya di satu organisasi itu pasti beda-beda. Mungkin pada saat kita dulu saya pernah di keuangan, ya kerjanya hanya ketemu dengan bendahara. Kemudian beralih ke Pol PP. Nah di situ banyak ketemu dengan masyarakat dan banyak juga di lapangan. Nah yang ketiga ini itu di PTSP. Yang notabene-nya kita harus melayani. Senyum, sapa, salam itu wajib. Itu harus kita laksanakan. Udah itu gimana ya? Kalau di PTSP ini karena seluruhnya sudah dilimpahkan ya, sebagian ini Bang ke PTSP izinnya yang tadinya ada di masing-masing OPD dilimpahkan di satu nih tempat di PTSP. Mau nggak mau akhirnya apa? Kita sebagai pegawai PTSP harus mengetahui minimal kulitnya aturan-aturan yang ada di setiap izin tersebut. Jadi contoh misalnya di kesehatan ada izin praktek dokter, praktek bidan, sudah itu apotik. Minimal kami di PTSP harus mengetahui. Nah disitulah bedanya karena seluruhnya sudah ada di kami. Jadi ya kita harus tahu, jangan sampai nanti siapa tahu ada kesalahan. Nah, pegawai PTSP sendiri tidak mengetahui aturan tersebut ya. Nah, itu yang paling kerasa itu. Jadi kita harus tahu nih apa jenis izin-izin dasar hukumnya, syarat-syaratnya, biayanya ada atau tidak. Itu yang di semua perizinan yang telah dilimpahkan ke DPM PTSP. Artinya kita itu harus bisa adaptif ya. Dimanapun kita bekerja itu harus bisa adaptif ya. Nah, kita balik lagi nih ke perizinan. Perizinan itu kan sebenarnya akhirnya saat ini sebagai wajahnya Pemda ya. Karena memang dalam konsep pemerintahan itu masyarakat itu kan sebagai tujuan utama ya pemerintahan itu.
Nah, pemerintahan itu kan sekarang semangat terpadu satu pintu tuh tadi kan sudah dijadikan satu ya. Otomatis kan masyarakat banyak di situ semua, Iya. ya kan? Iya. Itu wajahnya Pemda. Nah, gimana tuh? Gimana caranya menjaga gitu ya? Menjaga wajahnya Pemda gitu ya. Karena memang orang khususnya kita ya kalau di Sawarna ini kan kulturnya masih daerah gitu ya, nggak bisa disamakan dengan di kota dan segala macam. Nah, gimana nih tipsnya ya, perizinan dalam membangun wajah Pemda supaya orang terlihat cantik terus kan harusnya Pemda. Iya. Jadi memang marwahnya PTSP itu adalah one stop service. Iya. Itu yang harus kita jaga, bahwasannya semuanya sudah ada di PTSP. Iya. Kemudian memang ya tadi disampaikan oleh Pak Kabak, kalau kita ini ya gimana ya, harus siap membantu, Iya. tapi tidak menyalahi aturan. Iya. Maka dalam aturannya pun PTSP itu hanya memberikan pendampingan dan berbantuan. Oke. Jadi tetap kita walaupun masyarakat awam yang tidak mengetahui, mohon maaf nih, semuanya email aja mungkin nggak ada, ya mau nggak mau kita harus memberikan pendampingan dan bantuan. Karena memang disitulah tugas PTSP untuk dalam rangka melegalkan usaha yang ada di masyarakat. Iya. Itu tujuan utamanya. Iya. Biar mungkin gini ya, kalau sertifikat itu Pak Kabak itu untuk meningkatkan nilai ekonomis suatu bidang tanah. Di atas bidang tanah itu ada usaha. Nah, untuk meningkatkan nilai ekonomisnya dalam bentuk perizinan. Nah, disitulah mungkin izin-izin ya. Jadi disitulah mungkin yang kami laksanakan. Mau nggak mau kita harus tetap melaksanakan pendampingan dan berbantu kepada si pemohon masyarakat itu sendiri. Karena kalau kita memberikan pendampingan berbantuan mungkin itu yang terasa kepada masyarakat, dan kita langsung kok ke pelayanan keliling kepada masyarakat kita laksanakan di setiap kecamatan. Iya. Itu untuk mendekatkan diri kita. Ya. Jadi memang upayanya luar biasa ya, Ya. teman di perizinan ini. Nah, kita masuk ke kan pelayanan publik ini kan dinilai terus ya banyak banget yang nilai ya, karena dan yang bahayanya itu kalau penilaian pelayanan publik itu pasti PTSP lah. Gitu. Kalau di checklist itu pasti udah nomor 1. Nomor 1 PTSP, pasti nomor kedua Capil, baru DOPD yang lain. Artinya konsisten gitu penilaiannya. Bukan hanya dari Menpan, Ombudsman, bahkan semuanya gitu ya. Nah, gimana mungkin bisa berbagi ya ke teman kawan-kawan yang lain gitu ya. Gimana nih tipsnya gitu ya. Teman-teman PTSP itu selalu menjaga ya. Yang paling sulit itu kan sebenarnya konsistensi. Ya. Paling konsistensi. Nah, kira-kira gimana nih di perizinan Sawarna gitu ya menjaga konsistensi itu? Iya. Jadi kalau bicara penilaian memang kita ini karena sering dinilai, maka kita harus sebisa mungkin harus bagus gitu. Ya. Jadi Wajah, tadi kan bilang wajah, marwahnya pelayanan. Karena gini mungkin Pak Kabak, pada intinya sih karena semua pelayanan perizinan itu sudah dilimpahkan ke PTSP, maka ya untuk apa nilai yang lain? Ya. Nilai aja PTSP-nya, Ya. kan gitu. Itulah wajahnya. Itu cerminnya. Iya, cermin satu daerah ya. Jadi ya kuncinya satu sih Pak Kabak. Kita berdasarkan dari Undang-Undang 25 tahun 2009 ya, tentang pelayanan publik. Nah, disitulah kita lihat. Nah, semangat juga pimpinan kepala dinas memang ya mau nggak mau kita harus jalankan karena supaya ngejar nilai kita bagus. Ya. Fasilitas yang tadinya belum ada kita adakan. Apapun itu, termasuk juga aturan-aturan yang ada, turunan dari aturan yang lebih tinggi. Nah, jadi ya tetaplah kita apa yang kira-kira nih kita misalnya studi banding ke daerah mana, oh kita lihat di sini ada ini ruang laktasi tadinya memang nggak pernah kita adakan ya. Kemudian untuk yang paling utama mungkin ya dari semua penilaian itu
adalah kepada teman-teman kita kaum disabilitas. Ya. Bapak. Jadi di sini juga kita dilengkapi dengan fasilitas itu, jalur khusus untuk kawan-kawan kita yang disabilitas, kemudian ada juga kursi rodanya, ruang tunggu tersendiri, dan harus kita duluankan prioritaskan ya. Nah itu jadi untuk kawan-kawan. Kemudian ya fasilitas bermain anak kita sudah adakan. Nah hal-hal kayak gitu dulu kita bangun, kita adakan. Sekarang ya tadi yang sampaikan Pak Kabak memang harus dijaga. Karena penilaian yang ada ini kan bukannya sekali doang ya. Tahun berikutnya penilaian lagi dengan hal yang sama. Dan selalu meningkat. Nah gitu, kualitasnya kan penilaiannya meningkat. Ya. Nah kita lihat masih berfungsi nggak yang kita adakan dulu itu. Nah itu sih yang memang susahnya, paling ininya sulitnya itu untuk menjaga. Tapi sebenarnya gini ya, saya coba mengenal Pak Kadis ya. Pak Doni sendiri ya, semua gitu ya. Ada satu hal yang sebenarnya saya dapat dari kawan-kawan di PTSP itu, ada rasa yang nggak mau kalah. Benar nggak itu ya? Jadi ada apa ya? Ada semangat Pak Kadisnya gitu ya, nggak pernah mau kalah gitu sama orang lain. Apa gara-gara mungkin Pak Kadisnya itu anak motor, anak Pak Doninya sedang balapan, apa? Jadi jiwanya itu dapat gitu ya. Jiwanya itu dapat, nggak pernah mau kalah, harus nomor 1 segala macam. Itu ada nggak pengaruh di situ? Sangat berpengaruh. Jadi Pak, mungkin kalau dikerucutkan bahasanya itu jiwa kompetisi. Iya. Nah, jiwa kompetisi itu selalu ada. Ya, yang berimbas pada habit dia dalam membangun organisasi. Ya betul. Memang ya karena kita juga ini pertarungan, masa kompetisinya itu bukan tingkat kita di pesawaran aja. Iya. Nasional. Nah, contoh ya ada beberapa penilaian MCP KPK. Itu udah pasti mengangkat nilai pesawaran. Jadi mau nggak mau kita harus berbenah diri. Kemudian Ombudsman, Pan-RB, Kemendagri, Sesnek, dan lain-lain itu memang kita mungkin kalau di rata-rata per tahun itu kami penilaian 12 sampai 15 kali lah. Jadi kerjanya cuma dinilai. Nah, itu dia. Itu juga masukan tuh. Jadi jangan nilai terus. Karena nilai itu kan gini Pak Kabak, nggak cuma sehari itu aja. Ada runutan acaranya. Sehingga memang ya kita tetap harus dapat nilai bagus. Untuk mengetahuinya ya ada sosialisasi. Nah disitulah mungkin SDM kita terbatas, waktu juga kita terbatas, maka sangat berpengaruh. Iya. Ya mungkin ada karakter ya yang mempengaruhi kawan-kawan ya, karena memang tetap yang melaksanakan itu manusianya ya, manusianya untuk menjalani pelayanan gitu ya. Nah, saya tuh berpikir gini bahwa pelayanan publik itu sebenarnya ada di rasa ya. Ada di rasa, sama kayak misalnya kita ngelihat cewek gitu ya. Cewek itu cantik gitu, nggak cantik, itu kan ada di rasa ya, ada di rasa. Karena memang nggak ada satupun ilmu matematika cantik itu A kuadrat bagi 2 kuadrat, nggak ada kan ilmu pastinya gitu ya, karena sangat kualitatif. Nah, saya tuh ngerasa begini ya di teman-teman PTSP ya. Rasanya itu seleranya agak tinggi gitu ya, seleranya agak bagus gitu, karena melihat tampilan ruangan dan segala macam itu kayak itu memang setiap perubahan atau apa itu didiskusikan, atau dirasain enaknya kayak mana gitu ya. Itu begitu nggak dalam pelaksanaannya ya? Iya. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Kabak, PTSP itu wajah. Contoh kita analogikan cewek tadi ya, wanita. Ya kalau wajahnya sudah cantik kan awal mulanya kan kayak gitu. Iya. Nah awal mulanya ya mau nggak mau kita memang wajahnya dulu, wajah Pemda di PTSP. Ya nanti kita harus mempercantik PTSP-nya. Nah dari beberapa macam penilaian didiskusikan seperti apa bagusnya. Oke, studi tiru. Kalaupun tidak studi tiru, langsung ke tempat kita via telepon, via media lah. Kita tanya seperti apa.
kita laksanakan, kemudian dinilai. Nah, disinilah peran Pak Kadis melihat benar nggak sudah dilaksanakan oleh anak buahnya atau pegawainya, stafnya ya. Di situ ada penilaian tersendiri oleh pimpinan. Nah, di sini mau nggak mau kita terpacu untuk melaksanakan. Karena kalau Pak Kadis sendiri, kalau di grup itu jujur aja cerewet, tapi bagus kepada untuk di bawahnya. Jadi ada bahasa yang selalu disampaikan itu. Ada quote nih. Apa bahasa? itu apa tuh? Bahasa yang selalu diingat terus ya. Yang pertama, Mbak, yang selalu diingat dan terngiang sampai saat ini, Pak Kabak, dia tuh selalu menyampaikan gini. Mudah kerja itu, semua itu mudah kalau nggak dikerjakan. Ya kan? Susah dikerjakan. Susah memang kerjaan itu kalau bisa kita kerjakan, tapi imbasnya ke organisasi. Kalau lu nggak kerjain ya emang gampang, tapi nggak ada imbasnya ke organisasi. Kalau lu kerjain emang susah, tapi imbasnya ke organisasi, positifnya, imbas positifnya. Itu yang selalu gue ingat Pak Kabak. Jadi memang kerja itu gampang banget kalau kita nggak kerjain. Udah itu kalau sudah nggak kita kerjain, di grup diomongin gini Pak Kabak, enak lu dong, gitu doang. Tanda emot kopi. Waduh, kalau udah kayak gitu. Ini kita lama-lama ngegibah. Tapi ya itu artinya gini ya, artinya itu yang bangkitin. Jadi memang pendekatan kepemimpinan itu ya memang berbeda-beda ya. Tapi ya artinya dirasakan saat ini positif, cukup baik ya untuk melakukan apa ya, membangun teamwork ya. Ini dia bangun ya, tadi sampaikan Tony tadi kan wajah ya gitu ya. Jadi kalau memang kalau kita ngobrol sama cewek cantik itu ya, dia bohong aja kita percaya ya. Kalau udah ketemu cantik, baenol gitu, dia ngomong apa aja kita percaya. Sama dengan kalau kita analogikan dengan fasilitas di perizinan ya. Kalau tempatnya dia bersih, fasilitasnya bagus dan segala macam, dibohongin aja pelanggan itu seneng gitu ya. Kalau kita bagus gitu ngomong mau sepinter apapun, kalau tempat duduknya dia rombeng, dia mau nanya juga bingung segala macam, ya itulah nanti dampak dari pelayanan publik ya. Nah mungkin terakhir nih ada pesan-pesan nggak? Arti kita itu kan pengennya ini bisa nular ya, bisa nular ke perangkat-perangkat daerah gitu ya, karena memang kita menginginkan Pemda Pesawaran secara utuh gitu ya, secara keseluruhan itu baik gitu ya, jangan bagus di sininya aja, bagus di sini tempat yang lainnya nggak bagus gitu ya. Nah mungkin ada tips gitu ya atau pesan dari Doni supaya teman-teman di perangkat daerah ayo dong kita berubah ya. Oke. Jadi yang pertama mungkin gini Pak Kabak, pada dasarnya kita sekarang ini di era melayani. Jadi dalam rangka melayani, berarti kita harus mempersiapkan apa yang dibutuhkan. Kemudian dari semua penilaian-penilaian ada, itu pasti ada butir-butir yang beda. Dari FCP KPK beda butir yang dibutuhkan eviden. Kemudian dari Pan RB, Ombudsman. Standar penilaiannya pasti beda-beda. Nah dari situlah kita beranjak bahwasannya, oh ini harus kita penuhi, ini harus kita penuhi, ini harus kita penuhi. Nah di sini dari semua kita udah terpenuhi itu akhirnya terkumpul. Nah terkumpul, nah mau nggak mau inilah eviden-eviden yang kita akan pakai ke depannya. Jadi sebenarnya simple, dari semua penilaian kita diminta, ya kita harus cukupin, akhirnya terbentuklah hal-hal ini. Cuman yang paling kuncinya mungkin ya ini juga bagi masukan juga Pak Kabak bagi perencana ya, terutama perencana pembangunan yang ada di Kabupaten Pesawaran, mungkin
dalam rangka merencanakan suatu gedung, kita harus memenuhi standar yang ada di Undang-Undang 25 tahun 2009. Nah, disitulah awal mulanya harus kita bangun. Kalau misalnya nanti di OPD yang menempati itu dia harus membuat aturan-aturan, nah itu udah beda. Tapi untuk bangunan tersendiri kita harus mempersiapkan. Contoh pada saat merencanakan pembangunan gedung DPMPTSP, perencananya konsultasi kepada kepala dinas. Nah, kepala dinas kemudian menyampaikan ini loh ada, sehingga mungkin ya walaupun nggak memenuhi standar seluruhnya, akan tetapi yang mayor-mayornya sudah terpenuhi. Tinggal yang minornya, yang minornya nanti kita laksanakan berjalan. Ya, rabatan untuk kaum disabilitas dan manula itu wajib ada kan. Sehingga mungkin itulah yang kita harus laksanakan, butir-butir penilaian, setiap penilaian kita harus penuhi karena dari situ kita dapat nilai. Iya. Jadi kan itu sebenarnya bisa nggak kalau kita katakan bahwa mindset yang harus diubah ya. Kadang-kadang penilaian itu jadi beban gitu ya. Dijadikan beban terhadap pekerjaan. Padahal penilaian itu cuma cara supaya memperbaiki, memperbaiki kualitas pelayanan kita gitu ya. Nah jadi semestinya mindsetnya sudah dirubah gitu ya, bahwa tadi kalau bahasanya Doni tadi kan gegabung kita ya, pada saat kita menerima penilaian gitu, evaluasi, mindset kita coba berpikir bahwa oh penilaian ini membantu kita untuk memperbaiki gitu ya, memperbaiki, dan tujuan utama itu bukan penilaian pada akhirnya kan di penyelenggaraannya itu ya pelayanan publik ya. Mungkin itu ya, mungkin salah satu yang karena tetap ada di manusianya nih yang harus dirubah. Nah, gimana tanggapan? Ya, mental berarti ya. Jadi harus kita bangun budaya organisasi di satu organisasi itu harus kenyamanan itu harus ada dulu awal mulanya. Kemudian setelah nyaman pasti kita melaksanakan kegiatan yang ada di sana. Berjalan dengan baik. Udah itu ya dengan penilaian ini sebenarnya kalau kami sih kami menganggapnya ini pemicu gerak tubuh gitu. Jadi jadi dengan adanya penilaian mau nggak mau dong kita harus gerak. Iya. Nah, dengan adanya penilaian itu berarti kita terpenuhi. Dengan adanya terpenuhi, kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, akhirnya baik. Memotret sudah sejauh mana. Karena gini ya, saya perhatikan gini. Tadi Doni bilang ya, yang nilai ini dari A, B, C, D, segala macam. Tapi apapun yang nilai itu di atas rata-rata. Dari ombudsman yang nilainya di atas rata-rata. Hanya sudut pandang kan. Dari sudut pandang misalnya ombudsman misalnya, dia kan melihat dari sisi kiri. Kemudian Menpan dia melihatnya dari kanan gitu ya. KPK melihatnya dari atas gitu ya. Tapi kalau badan itu, misalnya kita paling enak nih menganalogiin perempuan ya paling kalau perempuan itu memang sudah cantik, mau dilihat dari kanan, mau dilihat dari kiri, mau di atas, asalnya dari bawah. Nah, itu memang bagus gitu ya. Walaupun misalnya di sini kayak Sophia Latjuba, di sini katanya kayak Luna Maya gitu. Tapi tetap aja cewek cantik gitu kan, nah itu ya artinya memang pada prinsipnya bahwa pelayanan itu memang di pelaksanaan ya. Jadi bahwa kita melakukan peningkatan kualitas itu bukan karena penilaian gitu. Karena kita memang mau memperbaiki kualitas pelayanan publik. Semangatnya ya. Untuk kalau kita ngomongin gua cantik kan gua ganteng nggak mungkin. Orang lain dong ya. Nah, inilah yang ngomongin kita ganteng, kita cantik kan orang lain tuh. Dalam hal ini berarti dari pihak lain yang nilai kita ganteng atau cantik. Nah itu mungkin ya. Dan ada satu quote begini, setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Nah kalau mindset ini tumbuh, misalnya pada saat ini Pak Doni dengan Pak Kadis dan tim, saat ini ada perizinan. Nah pada saat ini perizinannya bagus,
Dan itu kan akan dapat cerita ya nanti ke depan. Oh, di zamannya Pak ini bagus gitu ya. Dan itu nggak bisa dibayar. Oke, itu tadi benar bagus tuh. Jadi pada intinya gini, kalau pola pikirnya Pak Kadis saat itu ya, dari dulu ya, dia selalu menanamkan kepada kami seperti ini, Pak. Lu buat fondasinya, terserah nanti bangunan mau tinggi kayak apa, yang penting udah kuat fondasinya, pasti dia kuat. Iya. Jadi lu buat suatu apa namanya prosesnya itu bisnis prosesnya, bisnis plan-nya itu kayak gini loh. Nanti terserah siapapun yang menjalankannya itu akan mengikuti kalau dia sudah baik ya. Nah itu, jadi kalau dia selalu bikinnya apa bahasanya ya, kalau dia itu selalu berpikiran bikin yang rigid, Detail ya. detail, rigid dan detail, nanti yang melaksanakannya Siapapun bisa melaksanakan. Nah itu, jadi dia selalu menanamkan kayak gitu dari dulu, itu yang kerasa banget tuh. Di Sistemnya di kami ya, bangun sistem itu yang kerasa, dan jadinya termotivasi ya semua pegawai dengan adanya itu, mau gak mau kita harus ya, sistem sudah ada, ya tinggal kita menjalankan gitu sih ya. Jadi memang poinnya itu ya, poinnya memang ada apa mindset yang bagus gitu ya, ada dan partisipasi dari seluruh tim ya, itu muncul ya, dan punya leader yang apa ya, yang mampu apa ya, ngayomi ya ke seluruh teman-teman. Ya mungkin itu ya, itu yang kita bisa dapat poin untuk hari ini gitu ya. Mudah-mudahan terakhir ya, pesan-pesan lah, terakhir lah pesan. Tadi sudah terakhir ya, terakhir banget lah ini ya. Terakhir nih pesan Doni, gimana Pemda Pesawaran teman-teman itu bisa terus ya, kualitas Pemda. Ini berarti terakhir satu. Terakhir dua. Jadi apa yang disampaikan oleh pimpinan kita, pimpinan kepala daerah, Pak Bupati dalam hal ini, untuk memberikan pelayanan prima, cepat, tanggap, dan transparan kepada masyarakat, diterjemahkan oleh Kepala Dinas. Kemudian Kepala Dinas membuat kebijakan hal ini, dilaksanakan oleh seluruh pegawai yang ada. Contoh kalau kami di PTSP, mungkin hal-hal itu yang kita kalau ditulis paling cuma berapa baris ya, tapi itu maknanya luas. Jadi intinya apa yang diinginkan oleh kepala daerah diterjemahkan oleh kepala dinas, disampaikan kepada pegawai yang ada di bawahnya untuk dilaksanakan. Itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mungkin itu yang paling kena yang di kami ya. Jadi mau nggak mau kita harus menjalankannya. Makasih. Makasih banyak. Kita ngobrolnya nggak banyak nih, tapi mudah-mudahan bisa ngasih inspirasi ya ke kawan-kawan. Tadi Bro Doni sudah ceritakan kondisi di perizinan, tips-tipsnya. Nanti ini bisa menjadi apa ya, inspirasi untuk kawan-kawan di OPD lain, bukan hanya di Pesawaran, mungkin di teman-teman lain gitu ya, di luar Pesawaran, bahkan se-Indonesia gitu ya. Bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk masyarakat Indonesia khususnya Pesawaran. Mungkin itu terakhir ngobrol kita hari ini. Ngobrol perubahan, melihat inspirasi, mudah-mudahan bisa jadi inspirasi untuk kita semua. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you.